Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 27 ayat 1 dan 2. Haleluya, hari Minggu. Jemaat kami undang berdiri. Jika hari Minggu tiba, istirahat jiwaku, ku serahkan semuanya, beban pergumulanku, doa permohonanku, terimalah ya Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan sembuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1, Ku berserah padamu. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum pertama hingga hukum keempat, begini bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 411 ayat 1 dan 3, Walau merah dosamu. Jemaat kami undang berdiri. Dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Marilah yang tak berdaya, terletih lesu. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak dibalas padamu, tak dibalas padamu. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami, kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayatnya yang pertama. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah. Ku rasa tiada bahagia. Namun Kau mencariku, Tuhan, ke tempat yang jauh dan kelam. Kau temukan diriku, Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus, Tuhanku, darahnya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Efesus pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, kita baca secara bergantian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 517, ayat 3 dan 4, dimanapun berada. Di sini aku, Tuhan, utuslah hamba-Mu, mengajak saudaraku yang jauh dari-Mu. Diriku ku serahkan untuk padamu, kembali ke jalan-Mu, itulah tekadku. Jemaat, kami undang berdiri. Hidupmu Kau korbankan, memikul dosaku. Kini ku persembahkan hidupku bagi-Mu, berkorban bagi orang yang belum mengenal-Mu, agar mereka juga menjadi umat-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan 2. Kupilih Yesus sobatku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, diambil dari Ulangan pasal 30 dimulai di ayat 15 sampai dengan 20. Ulangan pasal 30 dimulai dari ayat 15
sampai dengan ayat 20. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita berdoa minta berkat dari Tuhan. Setiap hari kita berdoa meminta agar kita sehat-sehat selalu. Ketika kita meminta agar sehat-sehat selalu, itu artinya agar kita tetap hidup, dapat menikmati suasana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup itu milik Tuhan, bukan milik kita, saudaraku. Kematian itu juga milik Tuhan, bukan milik kita. Tetapi sebagai manusia, kita menginginkan kiranya kita memperoleh kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sadar bahwa hidup itu adalah milik Tuhan, maka setiap orang yang percaya ketika dia menginginkan kehidupan, maka dia harus memintanya kepada Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa ketika mereka meninggalkan tanah perbudakan di Mesir selama ratusan tahun dan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya, itulah memang yang kita inginkan dalam hidup ini, kehidupan dan keberuntungan. Tetapi faktanya setiap hari ada juga kematian dan kecelakaan. Tapi Allah memerintahkan kepada bangsa Israel dan kepada kita untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan itu. Kita diingatkan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang sudah ditentukan dan yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Hidup dengan selalu berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada ketetapan Tuhan, kepada peraturan yang sudah dibuat oleh Tuhan, agar kita semakin diberkati Tuhan pada saat kita berjalan menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu, sehingga kita tidak hanya sekedar sampai saja ke tanah perjanjian, tetapi kita akan memperoleh hidup. Oleh karenanya, yuk berpalinglah kepada Tuhan. Yuk maulah mendengarkan perintah Tuhan. Jangan mau disesatkan oleh dunia ini, karena dunia ini dia tidak senang dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dunia ini juga justru mempengaruhi, menggoda kita agar kita takut kepada dunia, bahkan kita menyembah dunia ini. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika itu yang terjadi, kita pasti binasa. Walaupun kita bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi ketika kita kemudian tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, sesungguhnya kita adalah manusia yang sudah binasa, karena tidak akan memperoleh kehidupan itu. Oleh karenanya, saudaraku, kepastian binasa itu akan terjadi kepada orang-orang yang tidak setia memegang teguh akan perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Allah mengatakan pada ayat 19, Dia akan memanggil langit, Dia akan memanggil bumi sebagai saksi terhadap kita pada hari ini. Kita akan diperhadapkan kepada sebuah kehidupan, kita akan diperhadapkan kepada sebuah kematian, kita akan diperhadapkan kepada sebuah berkat, kita akan diperhadapkan kepada sebuah kutuk. Hidup itu adalah berkat, kematian itu adalah sebuah kutuk. Tentu sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita pasti akan memilih kehidupan dan berkat, karena setiap hari, setiap kita bangun pagi dari tidur kita, justru yang kita minta adalah berkat, kesehatan, kehidupan, umur yang panjang. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Nah, kalau kita diminta untuk memegang teguh perintah Tuhan, itu juga sebagai respons kita atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, sehingga kita kembali mengasihi Tuhan
dengan mau tunduk dan setia kepada perintahnya. Kita harus mau mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mau hidup dan menggandengkan hati, pikiran, tenaga kita hanya kepada Tuhan. Supaya ketika kita nanti tinggal di tanah perjanjian itu, maka kita tahu bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bagaimana nenek moyang kita Abraham atas ketaatannya kepada perintah Tuhan, sehingga ia menjadi bapa para orang percaya. Karena keteguhannya, kepercayaannya kepada firman Tuhan, maka ia pergi meninggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim menuju tempat yang dia tidak tahu di mana tempat itu, ke arah mana dia akan melangkah. Tetapi dia taat dan menuruti perintah Tuhan. Karena Abraham yakin Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu tidak menyengsarakan, tapi Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik minggu kita pada hari ini adalah mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Kita diingatkan bahwa hidup kita ini kita harus arahkan kepada Tuhan. Langkah hidup kita ini harus kita arahkan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudaraku, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun dan kapanpun, kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan tetap setia melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena hanya dengan demikian saja ada kehidupan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan tidak hanya mengatakan sekedar kehidupan saja. Tentu Tuhan ingin memberikan kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan semu tanpa arti atau sementara. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus yang rela berkorban, bahkan mati disalibkan, semua itu demi untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Kemudian kita dimenangkan dari segala kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Itu artinya, saudaraku, Yesus mati, mematikan kematian. Yesus mati, memberikan kehidupan. Ketika Allah berbicara kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa, ikutlah aku, maka kamu akan memperoleh kehidupan. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita telah memperoleh kehidupan. Tentu dengan catatan kita harus terus mengikuti jalan Tuhan. Kita harus terus menuruti perintah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan," itu artinya Yesus sudah menunjukkan dan memastikan bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju rumah Bapa di surga kalau tidak melalui Dia. Artinya Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa akulah jalan. Jangan cari-cari lagi jalan yang lain. Turuti saja perintah Tuhan, maka kita akan berada di jalan yang sudah
ditentukan oleh Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, sering orang merasakan dan mendapatkan penderitaan itu justru karena dirinya sendiri yang membuat menderita, karena ia selalu menjatuhkan pilihan dalam hidupnya tidak mengikuti perintah Tuhan, tetapi mengikuti perintah pikirannya, mengikuti apa maunya, bukan apa maunya Tuhan. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya sudah dikatakan, ikutlah aku, peganglah perintahku. Kalau tidak, kita akan binasa saudaraku. Tuhan Yesus pun kelak akan datang dia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus akan membawa ke surga orang-orang yang percaya. Tentu orang yang percaya itu tidak hanya sekedar mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Karena setan juga, saudaraku, legion yang merasuki diri seorang laki-laki pun mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi dia tidak mempercayainya, tapi dia tidak takut kepada Yesus. Dia hanya tahu bahwa Yesus sungguh anak Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya itu tidak hanya sekedar percaya, tapi orang percaya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita bangun pagi dari tidur kita, ketika kita akan melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita diingatkan bahwa supaya kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan, maka kita harus memilih taat kepada Tuhan. Menyenangkan bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan. Nikmat itu bukan berarti yang manis-manis saja. Kita boleh menghadapi banyak tantangan saudaraku, tapi kita terus merasakan sukacita. Itu juga yang dialami oleh pemazmur yang banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi penderitaan, bahkan diejek-ejek oleh orang banyak. Di mana Tuhanmu? Karena pemazmur merasakan banyak penderitaan memang, karena orang banyak pun melihat pemazmur mengagung-agungkan Tuhannya yang hebat, tetapi banyak penderitaannya. Tapi pemazmur tidak pernah berkecil hati, pemazmur tidak pernah putus asa, pemazmur tetap semangat karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kekuatan untuk menghadapi, untuk menghalau penderitaan yang ada. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu keempat setelah Trinitatis ini, ayo kita tingkatkan semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Kita tingkatkan semangat kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Kita tingkatkan kesetiaan kita untuk terus mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada pada kita. Tuhan telah memberikan kunci. Kalau kau mau hidup, ikutlah perintahku. Kalau engkau pergi dan menjauh dariku, maka kebinasaan akan menjadi milikmu. Tuhan sudah memberikan pilihan saudaraku. Itu sama ketika Tuhan berkata kepada Adam, nikmatilah semua
buah pohon yang ada di taman ini, tapi yang di tengah jangan kau makan. Bila kau makan, kau akan mati. Saudaraku, sebenarnya gampang saja kan? Begitu banyak tanaman di Taman Eden. Saya bisa membayangkan tidak semua bisa dimakan oleh Adam setiap hari, berbagai jenis buah pohon. Tetapi iblis menggoda Adam. Iblis merusak semangatnya bertuhan. Iblis memporak-porandakan keteguhannya kepada Tuhan. Kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan itu terus sampai sekarang ada, saudaraku. Dunia ini ingin menggerogoti semangat kita bertuhan. Oleh karenanya hati-hati sebagai orang percaya. Kita harus tetap setia. Jangan sampai tantangan yang ada di dalam hidup kita, jangan karena penderitaan yang ada di dalam hidup kita, jangan karena pergumulan hidup yang ada dalam hidup kita membuat kita tidak lagi memiliki iman. Jangan berikan kesempatan tantangan hidupmu, tantangan hidupku menelan iman kita. Tetapi iman kita harus menelan tantangan apapun yang ada dalam hidup kita. Caranya hanya setia saja, lakukan saja, turuti saja perintah Tuhan. Berjalanlah terus di jalan Tuhan. Ikuti terus apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pasti kita akan mendapatkan sebuah kemenangan, walau harus berjibaku menghadapi banyaknya tantangan yang kita hadapi. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih Allah telah nyata atas bangsa Israel. Mereka dikeluarkan dan dibebaskan dari Mesir. Tapi mereka diingatkan bahwa keluar dari Mesir bukan itu tujuan utama. Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kuasa itu ada pada Tuhan. Mereka dibebaskan karena kuasa Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan agar mereka merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Agar mereka bebas dalam arti yang sesungguhnya. Merdeka artinya jangan lagi hidup dalam godaan iblis. Bebas artinya bebas dari kuasa-kuasa iblis. Kita harus memperbaharui diri kita. Lewat tahun transformasi, kita diminta untuk mau berubah. Tidak mau sama dengan dunia. Karena dunia ini tidak menginginkan kehebatan Tuhan. Tapi dunia ini justru menginginkan agar kehebatannya yang menonjol. Nah saudaraku, kita harus berani tampil beda. Walau banyak penderitaan, kita harus berani tampil beda. Walau terasa seperti tersiksa batin. Tapi ketahuilah saudaraku, Yesus pun rela menderita, hanya ingin menyelamatkanmu, ingin menyelamatkanku, ingin menyelamatkan kita. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan itu tidak ada di mana-mana. Kehidupan bukan karena kita memiliki banyak makanan. Kehidupan itu bukan berarti karena kulkas kita sudah ready dengan makan 1 minggu. Kehidupan itu bukan karena kita memiliki banyak uang. Tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kalau kita tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Karena itulah saudaraku, kehidupan yang sesungguhnya kita akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni kepada Abraham. Kita akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi kita akan tinggal di surga
yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya, yang mau menuruti perintah-perintahnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik sehingga kami memperoleh petunjuk dari Tuhan. Kalau mau hidup, ikutlah perintahku. Kalau tidak, maka kebinasaan yang menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kehidupan itu adalah sebuah pilihan yang pasti. Atau kehidupan bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang harus kami miliki dengan terus mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya, berjalan di jalan-Nya. Tuhan yang di surga, kami berdoa terus untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Biarlah Tuhan berkati para pengurus, berkati semua anggota, berikan kesehatan selalu, agar Yayasan Badan Kerjasama Marturia terus dapat Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani banyak orang di dunia ini lewat firman Tuhan, lewat ibadah online yang selalu ditayangkan oleh yayasan ini. Tuhan yang di surga, Engkau Tuhan memberkati semua orang-orang percaya yang ada di dunia agar dengan tegas mau hidup dengan cara berjalan di jalan Tuhan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya kalau kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berkati semua orang-orang yang telah mengikuti ibadah online ini, terlebih ketika mereka mendengarkan firman-Mu, agar mereka benar-benar dikuatkan untuk menjadi orang-orang percaya yang senantiasa setia mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kehidupan itu akan menjadi milik kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Bukan aku tapi Yesus memiliki diriku, seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.